bahwa kehidupan ini terdiri dari dualitas. Ada kebahagiaan yang isinya juga cinta dan kebaikan sebetulnya. Ada kesedihan yang isinya juga cinta dan kebaikan. Jika seseorang tidak mengenal, bertumbuh dalam kesadaran, dia pasti dan selalu akan melihat segala sesuatu yang tampaknya tidak enak itu sebagai penderitaan, sebagai judulnya aku ini korban, aku ini dimanfaatkan. Sehingga dia pasti bakal lari itu Mas, pasti dia bakal melawan situasi itu, pasti dia akan denial gitu ya, akan menjauh, akan udahlah bodo amat lah sama ini semua, atau udahlah lupakan, atau dia akan pergi gitu, pergi tapi meninggalkan satu rasa yang belum selesai di dalam diri dia. Dan ini dialami sama kita semua, mungkin Mas Hendra mengalami, aku mengalami, teman-teman lain juga mengalami. Ketika ada sebuah realita terjadi, itulah yang disebut sebagai hidangan semesta, Mas Hendra. Oke. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah hidangan semesta. Hidangan itu akan ada macam-macam nih, ada sayur sop, ada sambal. Jadi hidangannya ini rasanya nano-nano ini. Dalam kehidupan kita ini tuh rasanya nano-nano. Realita hidup itu alamiahnya adalah flowing, Mas. Alamiahnya adalah mengalir. Jadi alamiah dari kehidupan kita, intinya itu harusnya dia mengalir flowing. Enggak tersumbat, enggak kita sumbat, enggak kita genggam, enggak kita pegangin gitu. Nah, cerita tadi, TVB ini gimana ya ngebedainnya antara realita yang terjadi, Kok nggak ada suara ya? intinya antara realita yang terjadi, ini akan pada akhirnya kita terima dengan pasrah, dengan judul kepasrahan kita nggak berbuat apa-apa, dengan basic kesadaran. Ini gimana cara membedakannya gitu. Peristiwanya sama nih, peristiwanya sama. Anggaplah peristiwanya adalah kehilangan, atau anggaplah peristiwanya adalah tentang satu uang yang hilang, bisnis yang bangkrut misalnya, atau bisnis yang turun, atau seseorang yang mengkhianati misalnya seperti itu. Ini mau dalam judul kita pasrah, terus nggak berbuat apa-apa, konyol gitu istilahnya, atau secara basic kesadaran itu gimana gitu. Memang ini akan ada bedanya, Mas, dari sebuah latar belakang cara kita memandang sebuah realita itu, Mas. Jadi cara kita memandang sebuah realita itu dan cara kita memaknai dari peristiwa yang hadir itu seperti apa, itu akan berbeda judul nih, antara pasrah yang udahlah pelarian gitu akhirnya, dengan pasrah yang judulnya basic kesadaran. Kalau di yang nomor satu, ciri-cirinya nih ya, kalau di yang nomor satu nih Mas, ketika ada sebuah peristiwa yang nggak nyaman buat dia, tentang sesuatu yang menyakitkan hati dia misal, atau sesuatu yang membuat dia luka atau membuat rasa dia kehilangan gitu. Nah, si seseorang itu ketika itu adalah judulnya pelarian, dia pasti akan selalu melihat dalam kacamata kekurangan dan penderitaan gitu. Wah, kayaknya ini memang sulit nih, masalah seperti ini nih. Kayaknya situasi memang seperti ini. Terus langkah yang terjadi pada diri dia pasti akan ada sebuah judul mental korban, Mas. Mental korban. Aku dizolimi, aku dikhianati, sehingga tidak ada kesadaran di dalam diri dia bahwa kehidupan ini terdiri dari dualitas. Ada kebahagiaan yang isinya juga cinta dan kebaikan sebetulnya. Ada kesedihan yang isinya juga cinta dan kebaikan. Jika seseorang tidak mengenal, bertumbuh dalam kesadaran,
dia pasti dan selalu akan melihat segala sesuatu yang tampaknya tidak enak itu sebagai penderitaan, sebagai judulnya aku ini korban, aku ini dimanfaatkan. Sehingga dia pasti bakal lari itu Mas, pasti dia bakal melawan situasi itu, pasti dia akan denial gitu ya, akan menjauh, akan udahlah bodo amat lah sama ini semua atau udahlah lupakan atau dia akan pergi gitu. Pergi tapi meninggalkan satu rasa yang belum selesai di dalam diri dia. Berbeda dengan satu sisi di mana seseorang itu memiliki basic tentang kesadaran. Jika dalam ranah latar belakang kesadaran, dia akan melihat, dia akan memaknai bahwa ketika ada kesedihan, ketika ada kepahitan, ketika ada kekecewaan, ketika ada kejatuhan, dia menyadari di mana semua spektrum rasa memang diizinkan untuk hadir dalam kehidupan dia. Karena paket defaultnya seorang manusia memang seperti itu, Mas. Dia harus dan pasti melewati semua spektrum rasa. Nggak ada satu manusia yang dalam hidupnya itu bahagia terus dari lahir sampai meninggal. Nggak ada, Mas. Oke. Kesadaran inilah yang membedakan bagaimana kita merespon, bagaimana kita bersikap, apakah itu latar belakangnya adalah pelarian atau latar belakangnya kesadaran. Oh, Jika latar belakangnya kesadaran, dia akan menyadari, oke, realitanya hidup ini ada dualitas. Ada bahagia, ada sedih, ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Dan itu biasa aja gitu, Mas. Maksudnya, it's life. Inilah hidup gitu. Dimana kita memang harus merasakan semua spektrum rasa. Tapi coba di titik sekarang, Mas Hendra dan teman-teman semua, coba renungkan sejenak. Jika Mas Hendra tidak merasakan spektrum rasa, pernah ditinggal sama papa di masa kecil, pernah mengalami jualan sesuatu di masa kecil, pernah mengalami tinggal di pesantren, adakah Hendra yang sekarang, yang peka, yang peduli? Nggak akan ada kan? iya teh, Bener nggak? iya teh, betul. Adakah teman-teman yang sekarang seperti ada Mbak Luna, ada Mbak Sally, ada Mbak lainnya, jadi masalah kesedihan, ketakutan, kebingungan, keresahan itu adalah sekolah kehidupan. Oke. Itu adalah kuliah kehidupan. Itu yang membedakan seseorang yang berkesadaran dan tidak berkesadaran, Mas. Berbeda dengan cerita orang yang baik dan berkesadaran itu lebih dalam lagi daripada itu. Dia tidak lagi terlalu banyak menghakimi terhadap segala sesuatu, Mas. Karena dia melihat segalanya hukum keutuhan, segalanya hukum keseimbangan dalam kehidupan ini. Jadi di titik teman-teman sekarang masih dalam sisi realita yang bingung, takut, cemas, resah, coba pelan-pelan teman-teman menyadari. Pelan-pelan sadari bahwa hidup ini intinya geser kesadaran kamu. Oke teh. Geseran kesadaran nih intinya, Mas. Ya. Dari kesadaran terhadap kekurangan, geser ke kesadaran terhadap kelimpahan yang sebetulnya itu adalah dirimu. Nah, kembali ke tadi ya teh, bahwa menerima dan pasrah itu artinya kalau boleh aku simpulkan, menerima itu bukan berarti terus kemudian kita berhenti bergerak. Tidak. Tetapi kita berhenti untuk melawan kenyataan yang sudah terjadi Betul. gitu teh ya. Jadi Bermelawan. dengan kita berada di titik itu, kita justru mulai melahirkan sebuah tindakan yang jernih, bukan semacam kayak reaksi yang emosional begitu ya Betul. teh ya. Pelan-pelan belajar menjadi ruang kesadaran, Mas Hendra. Sebagaimana ruang, Mas. Mau ada bangku hitam, ya ruangnya tetap ada. Ruangnya tetap aja. Rasain, Mas. Oke, bisa Kunci, diambil. ya,
Oke. Kuncinya dia harus menyadari dulu kesadaran tadi tuh, Mm-mm. dan dia terbuka untuk menerima. Kuncinya gampang kok, Oke. cuma mengizinkan kelimpahan hadir doang, Kalau Mas. misalnya kita setelah menerima itu justru jadi diem karena takut, karena lelah, ya itu mungkin pasrah ya Teh ya. Tapi kalau kalau misalnya Ah, dari menerima justru kemudian muncul sebuah keberanian yang baru untuk bertindak tanpa rasa benci, berarti itu based on kesadaran gitu ya Teh ya kira-kira betul. ya. Uang masuk dari banyak sumber tak terduga. Ketika kamu menulis itu seakan-akan kamu bilang sama semesta, sama Allah, sama Tuhan, atau apapun nama itu mau kamu sebut ya. Ya Allah yang maha baik, aku izinkan lewat tulisan ini, aku terbuka menerima. Jadi itu kayak proklamir gitu, Mas. Proklamator. Nah, kayak memproklamirkan sesuatu bahwa aku siap menerima. Gitu, Mas. Buku asumsi ini powerful luar biasa. Powerful luar biasa. Nah, salah satu alumni yang akan testimoni hari ini, yang alumni jodoh, itu dia lakukan menulis buku asumsi ini. Oh, oke. Gitu. Sampai pada akhirnya dia menikah. Selain jadi prinsipnya buku asumsi itu teman-teman akan ngisi sendiri gitu ya. Ya, Tapi betul. di buku itu sudah ada panduannya ya Teh Panduan. ya. Betul. Ada Selain buku keterangan ini asumsi, apa. Nah, pertama buku asumsi. Nah, yang kedua di sini ada buku goals. Buku goals. Buku goals ini kamu tulisnya 1 tahun sekali aja. Kalau asumsi ini kamu tulis malam hari. Malam hari sebelum tidur, setelah sholat isya atau teman-teman malam hari lah intinya. Ditulis di malam hari, maksudnya apa yang buku asumsi? Kamu mau realita kamu kayak gimana sih? Tulis di situ. Realita kamu mau terjadi seperti apa? TVB aku mau nulis. Dalam realitaku saat ini, suamiku soleh, sabar, baik. Tulis, jadi gitu. Setelah itu kamu tulis, kamu baca, kamu rasakan itu sudah terjadi, lalu kamu tidur. Itu buku asumsi ya, malam hari. Lalu satu lagi buku goals. Nah, buku goals itu hanya ditulis 1 tahun sekali aja. Sebagai arah hidup kamu mau kemana. Ibaratnya kamu pergi ke stasiun kereta api. Nih Mas Hendra pergi ke stasiun kereta api. Lalu petugasnya nanya, Bapak mau kemana? Sama kayak kehidupan ini kamu mau bawa kemana sih gitu. Bapak mau kemana? Tiba-tiba kamu jawab, kemana ya? Terserah kereta api aja deh membawa saya kemana. Akhirnya si perjalanan kehidupan ini ya udah random aja gitu Mas terjadinya. Nah, dengan buku goals yang kamu tulis 1 tahun sekali, kamu akan menulis goals hidup kamu. Kayak contoh yang testimoni hari ini, dia menulis di buku goals, menikah di 2026. Nah, di sini ada panduannya, cara nulisnya gimana, terus contohnya seperti apa, buku goals itu apa, itu diterangkan di sini. Di sini ada lembaran-lembaran kosong, kamu tulis sendiri goal kamu. Dan bahasanya simpel banget. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur dan berterima kasih. Misal, jodohku atau aku sudah menikah di 2026. Kalimatnya cuma kayak gitu aja. Karena ketika kamu menulis, itu salah satu deklarasi kamu bilang, ya Allah, ya Tuhanku, aku siap menerima. Menerima apa yang kamu tulis ini, gitu. Jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan ikut kelas, boleh praktekin aja dulu ini. ya Dan banyak kok ya Mas yang udah benar, testimoni ya Mas. benar. Jadi prinsipnya kita ingin mengabarkan kepada sahabat semuanya, banyak sekali teman-teman yang bilang berhasil menerapkan apa yang disampaikan sama Teteh, dan itu mereka banyak yang belum ikut kelas. Yang terakhir yang WhatsApp saya sendiri, yang lama gak dapat jodoh, akhirnya dapat jodoh tanpa ikut kelas, ya, Masya tanpa Allah. ikut kelas sama sekali. Tapi karena dia sebagai wujud terima kasihnya mau mau join kelas reuni di Surabaya, Teh. Alhamdulillah ketemu Oke. pengantin baru. Teh, aku sebelum kita lanjutkan Teh, ada Ya, pertanyaan lagi Teh. Ini penting ya. sekali tentang trigger. Trigger Oke, dan luka bawah sadar ini sesuatu hal yang nggak bisa kita remehkan gitu. betul. Ketika seseorang tuh merasa sangat mudah ke-trigger oleh situasi tertentu gitu ya, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, keuangan,
apakah itu selalu berarti ada luka lama yang belum selesai gitu? Dan yang lebih dalam lagi Teh, bagaimana cara kita bisa membedakan tuh antara reaksi yang memang perlu disadari dan disembuhkan dengan reaksi yang sebenarnya itu adalah apa ya? Sinyal bahwa kita itu sedang tidak menghormati diri sendiri gini. Nah, itu tuh penting untuk dielaborasi kali ya. Iya, ini pertanyaan seru-seru banget. Dan mau aja pertanyaan ini. Mas Hendra, faktanya Mas Hendra, alumni Bandan Revolution itu ribuan orang ya, udah tembus Hmm, ya. hmm, hmm, Alumni batch-nya sendiri itu udah tembus hampir 5 ribuan lebih gitu. hmm, 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 Yang private online offline-nya udah lebih dari 300 orang lebih lah. hmm, 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 Dan itu luar biasa Mas Hendra. Apa yang terjadi? Jadi kan aku tuh bikin, jadi gini, private kelas itu the best sih Mas. The bestnya kenapa? Karena kan aku one on one ya sama peserta ya. Dan aku betul-betul meluangkan waktu 2 jam yang untuk online, yang untuk offline-nya 3 jam. Itu bener-bener aku dengerin gitu. Mereka ada situasi apa. Dan biasanya aku bikin peta, Mas. Peta realita dia. Ini realita dia saat ini dihianati misalnya. Realita dia saat ini bisnisnya ambruk misalnya. Realita dia saat ini dia ada utang. Sedangkan saat sekarang umur dia udah 59 tahun. hmm, Pertanyaannya, ini pertanyaan peserta nih ya. hmm, Kebanyakan dari peserta nih. Teh Febi, aku salahnya di mana ya Teh? Kenapa di umur aku yang 59 tahun harusnya kan udah enak Mas? hmm, Bener hmm, nggak? Udah menikmati hasil. Tapi kok malah jadi banyak PR aku nggak selesai. Padahal sepertinya aku ritual umum bagus Teh gitu. Pengajian-pengajian seminggu 3-4 kali Teh gitu. Dan lain-lainnya bagus gitu. Bahkan untuk pergi ibadah pun itu bisa setahun berapa kali gitu. hmm, hmm, hmm. Jalannya ke